Oke, di video sebelumnya kita sempat cerita tentang Chainlink. Video sebelumnya berjudul Unboxing Gagah. Di video kali ini kita akan cerita lebih detail tentang Chainlinknya dan sekaligus tentang pemasangannya langsung di sepeda Polygon Broadway. Untuk video sebelumnya saya tampilkan linknya di atas. Asik ya suasananya ya, ditemani dengan suara jangkrik, sepi-sepi gimana gitu. Ya memang pembuatan video ini pada saat malam hari ya, bukan karena kejar tayang ya. Tapi dari video sebelumnya tentang unboxing Gagah, saya sempat ngomong kalau kita akan langsung memasang Chainlinknya. Ya karena pada saat itu ada kegiatan lain, akhirnya pembuatannya bisa dilakukan pada malam hari. Ya nggak apa-apa sih, malah lebih enak sepertinya nih. Dan kenapa saya buatnya pada malam hari, bukan karena kejar tayang ya, tapi lebih ke apa ya, fungsi kali. Karena sepeda ini mau saya pakai turun ke jalanan, karena rantainya itu berbeda dengan sprocketnya, mau nggak mau saya harus kejar itu. Jadi prosesnya kemarin kan video sebelumnya adalah pemasangan sprocket 8 speed. Setelah itu ya mau nggak mau kita harus ganti rantai untuk yang 8 speed, karena kalau kita nggak ganti ya kita takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak sesuai spesifikasi. Untuk rantai sebelumnya adalah rantai menggunakan 6 speed. Nah, dari hasil proses upgrade sepeda Polygon Broadway ini ya satu-satu ya, dari joki, terus sprocket derailleurnya juga, akhirnya tibalah sampai pada saat penggantian chainlinknya atau penggantian rantai. Ya saksikan aja terus bagaimana prosesnya. Kita lanjut. Ya ini ya penampakan dari sprocket yang kemarin kita pasang di video sebelumnya. Saya tampilkan ya link untuk video penggantian sprocketnya, ditonton ya seperti apa prosesnya. Untuk proses selanjutnya adalah kita akan pasang rantai yang spesifikasinya untuk 8 speed berserta dengan chainlinknya. Nah, chainlinknya juga harus yang spesifik 8 speed ya, merek KMC. Rantai ini juga saya dapatnya second ya, bukan barang baru, tapi ya bisa dipakai. Untuk pemasangan dan pelepasannya saya membutuhkan alat seperti yang ditampilkan itu. Alat ini saya dapatkan di toko Desi ya. Datang aja ke sana untuk mendapatkan apa yang kalian butuhkan untuk spare part sepeda, kebutuhan sepeda dan lain-lainnya, aksesoris seperti lampu, helm, disc brake dan lain-lainnya, banyak di situ.
ban dalam, ya langsung aja ke sana ya. Cukup mudah kok dicari di kawasan Tanjung Selor. Ya, untuk memasang chainlinknya kita harus memutuskan satu mata rantai ya, supaya chainlinknya bisa terpasang sebagai sambungan. Nah, seperti itu penggunaan pemotong rantainya. Nah, itu suara uka-uka ya, bukan suara baby. Bercanda. Karena syutingnya malam hari ya, jadi jangan berpikiran negatif. Sebenarnya sangat mudah ya menggunakan alat ini. Ikutin saja langkah-langkahnya seperti di video. Teman-teman pasti bisa deh, tidak butuh kalian khusus dalam memotong rantai ini. Kita akan melepas link bagian luar. Rantai bagian luar disebut outer link. Untuk yang bagian dalam itu sebutannya inner link. Link bagian dalam. Nah, kita lepas satu link bagian luar yang nantinya akan diganti dengan chain link sambungan atau chain connector. Nah, ini sudah terlepas. Ini outernya. Untuk spesifikasinya untuk 8 speed sudah pernah saya katakan, dan chain linknya konektornya juga untuk yang 8 speed. Untuk ukurannya sendiri untuk chain linknya konektornya itu 20 mili untuk panjangnya, lebarnya itu sekitar 7,1 mm kalau tidak salah ya. Saya kurang tahu secara teknis seperti apa. Dan kalau menurut saya sih perbedaannya dengan rantai saya yang 6 speed itu, yang ini agak tipis sedikit. Yang 6 speed agak lebar, tapi saya tidak pernah ukur sih. Nah, lanjut seperti itu penampakan setelah disambung ya. Itu merek KMC, agak berbeda ya. Terlihat lebih mengkilat untuk chain linknya. Selanjutnya kita masukkan rantai ini, terserah teman-teman mau memulainya dari mana. Saya mulainya lewat trailernya dulu ya, melalui joki wheelnya. Pada saat teman-teman ingin mengganti rantai atau upgrade rantai, ada baiknya posisi trailer diperhatikan, yaitu trailer depan dan trailer belakang. Istilah trailer saya ganti ya dengan FD dan RD. Ya, kalau FD itu untuk depan, RD untuk belakang. Nah, untuk posisi RD itu tempatkan di posisi gear gigi 1. Sementara untuk FD-nya tempatkan di posisi 2, gigi 2 atau gigi 3. Kenapa harus ditempatkan seperti itu? Ya, istilahnya kan kalau dipasang berlawanan terjadi chain link, cross chain link. Nah, tapi yang kita inginkan adalah pada saat pemasangan rantai untuk RD, tekanan daya tarik ke belakangnya itu kuat pada saat di gigi yang paling besar. Nah, makanya untuk gigi-giginya ditempatkan gigi yang paling kecil, biar tekanan daya tariknya kecil juga, sehingga memudahkan kita pada saat penyambungan rantai dengan chain linknya. Seperti itu. Kalau untuk kurang jelas teman-teman bisa cek deh, searching di Google dulu. Soalnya saya bukan profesional bicycle repair ya. Jadi ya kalau ada kesalahan dalam istilah dan penyampaian serta dalam proses upgrade ini, harap maklum. Kalau misalnya memang ada kesalahan, tolong di komen ya. Mungkin bisa jadi ya, kritik dan sarannya saya terima secara terbuka. Mungkin untuk masukan dari saya biar kedepannya bisa jadi lebih baik ya. Jadi jangan lupa di komen juga.
Sedikit agak kesulitan ya pada saat pemasangan rantai, soalnya dari RD-nya sendiri itu daya tariknya cukup kuat. Walaupun kita sudah menempatkan pada gigi yang paling kecil, daya tarik arah yang berlawanan itu sangat-sangat kuat. Jadi jangan sampai tangan kita terselip, terlepas sehingga membuat daya pecut dari rantainya bisa berbahaya bagi orang sekitarnya tuh. Jadi sebenarnya ada alat untuk pengait rantai ya untuk memudahkan kita dalam pemasangan, cuma karena kita lagi-lagi kita bukan profesional bicycle repair ya, kita alat seadanya aja. Jadi ya kita lakukan dengan cara kita sendiri. Yang penting kita bisa melakukannya dengan cara yang lebih aman dan berhati-hati. Oke, chainlink sudah terpasang dengan benar. Sekali lagi dicek ulang ya pada saat pemasangan ini. Jangan sampai kita menggunakannya dalam keadaan yang tidak safety. Kesan awal saat mengayuh sepeda, rantai terasa kaku ya, terutama di bagian chainlinknya, di sambungannya. Mungkin juga karena masih baru, dan beberapa kali terjadi loncatan gear, terutama di puli RD-nya ya, terasa banget. Tetapi setelah beberapa kayuhan, putaran terasa lebih ringan ya, dan sangat terasa sekali perbedaannya sebelum mengganti rantai yang 6 speed dengan rantai yang baru. Oke, sampai di sini video kali ini. Mungkin masih banyak kekurangan tentang penjelasan di dalam video ini. Disebabkan juga saya bukan profesional bicycle repair ya. Saya bukan tukang reparasi yang profesional. Saya cuma sekedar hobi. Untuk kurang dan lebihnya harap maklum. Mungkin teman-teman bisa komen, saran, dan kritik. Masukannya saya akan terima dengan lapang dada. Juga mungkin bisa membangun kualitas dari YouTube saya. Oke, sampai di sini. See you next time.